Kita berdoa, Tuhan bentuk kami agar kami bisa belajar menjadi seperti yang Engkau inginkan. Proses pembentukan ini tentu tidak mudah, dan kami mohon Tuhan menolong kami agar hidup kami dapat memuliakan. Roh Kudus berkati kami saat ini di dalam ibadah live streaming kami, jaringan yang kami pergunakan, internet. Tuhan berkati. Demikian juga kami yang berada di gereja dan umat-Mu yang harus belajar bersama-sama di rumah masing-masing. Bersama dengan keluarga Bapak Ibu Onesimus Aunu, kami berdoa Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, tema kita pada hari ini ketaatan sebagai bentuk kasih. Kami sudah mengirimkan kepada saudara-saudara materi ini dalam bentuk PDF, dan saudara dapat melihat di WA Group ataupun juga di Facebook Teman Immanuel. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini akan kita pelajari bersama dari bacaan Alkitab Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31, dan saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan teks ini menjadi teks yang sangat menarik jika kita membahas dan memperbincangkannya. Teks ini berbicara tentang saat di mana Yesus berkata kepada para murid-muridnya bahwa sesaat lagi dia akan pergi. Saudara, ada lagu, saya tidak tahu judulnya apa, tapi liriknya mengatakan begitu.
bukan perpisahan yang ku sesali, tetapi perjumpaanlah yang ku sesali. Mengapa? Karena kata Lia dalam panjang lagu itu, kalau aku tidak bertemu denganmu, maka aku tidak akan berpisah denganmu. Nah, lagunya nampaknya melo, seperti suasana pada malam hari ini agak rada-rada dingin gitu ya, melo. Nah, saudara-saudara, cerita ini ingin menggambarkan bahwa Yesus memberitahu berkali-kali pada muridnya tentang kepergiannya, rencana kepergiannya pulang kepada Sang Bapa. Tentu dalam peristiwa ini kita belum melihat, bacaan ini belum melihat bagaimana perjuangan Yesus di dalam melewati proses di mana ia akan kembali pada Sang Bapa. Ketaatannya yang membuat dia menyelesaikan di atas kayu salib tentang tugas dan tanggung jawab. Saudaraku, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang berkata begini, sabar ya Pak ya, menghadapi persoalan ini sabar ya, Tuhan pasti buka jalan. Saudaraku, itu benar dan sangat benar. Tetapi yang kita harus pahami adalah bahwa Yesus dalam melewati proses ketaatannya bukan hal yang mudah. Dia takut, saudaraku. Ia ngeri membayangkan ketaatan dan kematian itu. Bahkan dalam refleksi pasca kemarin kita jelaskan sedikit bahwa bagaimana kemudian keringat Yesus berubah menjadi darah karena ketakutan. Tetapi ia selalu berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itulah proses ketaatan. Jadi menjadi orang yang taat itu bayar harga yang tidak murah, saudara. Bayar harga yang tidak murah. Lalu pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan ketaatan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan itu bicara tentang kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Nah, ada 3 tipe dalam memahami ketaatan. Tiga tipe manusia. Yang pertama, orang yang tidak mau taat pada apapun, baik pada peraturan, tata krama, etiket, arahan, atau nasihat orang lain. Cuek. Apalagi jika dia memiliki jabatan, kedudukan, merasa paling benar dan paling baik, saudara. Merasa semua tidak bisa melarang dia. Dia punya kebebasan yang absolut. Itu orang pertama, saudara. Saya masih ingat kisah tentang virus corona, di mana seorang anggota dewan tertentu yang marah-marah karena merasa dilarang untuk menghadiri sebuah acara pemakaman karena ditakuti terjangkit virus corona ini. Dengan gampangnya dan dengan lantangnya dia berkata, saya tidak takut, kamu tahu siapa saya. Wah, dan lain seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang taat namun dengan motivasi yang tidak benar, supaya tidak dihukum, tidak ditilang, tidak dipecat. Taat karena ada kepentingan diri. Contoh sederhana, kenapa kita pakai helm? Karena ada peraturan. Kita tidak menyadari bahwa kalau kita tidak pakai helm, kalau jatuh mati. Kenapa kita harus diam di rumah saat seperti sekarang ini? Tentu karena ada sesuatu yang harus kita lakukan demi kesehatan kita bersama. Tapi orang-orang yang seperti ini adalah kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang menjaga, dia bebas. Jadi ketaatannya karena ada motivasi tertentu, karena takut. Kemudian yang ketiga, orang yang taat dengan penuh kesadaran, memahami peraturan dan nasihat bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama dan orang lain. Kenapa kita harus di rumah? Bukan untuk kepentingan saya. Saya ingat kata-kata kunci dari Bapak Ketua Umum Majelis Jemaat Bung Immanuel Kopassus, Bapak TV Zebua, yang mengatakan dalam kata sambutan paskanya hari Minggu yang lalu, dia berkata, saya menjaga Anda, Anda menjaga saya. Kenapa kita perlu melakukan proses seperti itu? Ya, ada kesadaran. Saya menjaga Anda agar Anda tidak tertular, dan Anda menjaga saya agar Anda tidak menularkan saya. Ini satu hal yang menurut saya penting. Ketaatan karena penuh kesadaran. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, termasuk ketaatan yang manakah kita?
Kalau saya mungkin harus jujur katakan masih dalam ketaatan yang kedua itu. Kadang-kadang begitu saudara. Cuman jalan sedikit kok, gak usah pakai helm gak apa-apa. Cuman keluar sedikit dari kompleks kok, gak usah pakai helm gak apa-apa. Nah itu terjadi. Belum ada sebuah kesadaran di dalamnya untuk taat. Nah lalu kemudian kita melihat ada seorang penginjil atau pendeta, Oswald Chambers, menuliskan begini. Tuhan tidak memberiku peraturan, tetapi menentukan standarnya secara jelas. Artinya, bukan soal ada Taurat dalam hidup kita, tapi Taurat itu diperlukan untuk menentukan standar kriteria yang menjadi murid-muridnya. Jika dasar hubunganku dengannya adalah kasih, aku akan melakukan apapun yang dikatakannya, walaupun itu sulit. Sederhana sekali saudaraku, kata-kata dari Oswald Chambers ini. Jika kita sedang jatuh cinta dengan kekasih kita, saudara, semua apa yang diinginkan akan kita usahakan untuk kita capai. Itu sebabnya ada beberapa pendapat yang mengatakan begini, mohon maaf saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang saya tuliskan, yang saya ungkapkan, yang saya catatkan kembali atau saya ucapkan. Kalau orang jatuh cinta, katanya, tai kucing rasa coklat. Saya nggak pernah tahu itu rasanya di mana. Tapi begitulah gambaran bahwa cinta itu membutakan, love is blind. Semua apa saja yang dilakukan atau diinginkan oleh sang kekasih berusaha untuk dipenuhinya. Nah jika cinta kita kepada Allah didasarkan pada kasih, maka kita akan melakukan apa saja yang Allah katakan pada kita. Karena kita tahu bahwa Dia tidak pernah menipu dan melanggar janji. Dia melanjutkan begini, jika aku bimbang, itu karena aku mengasihi seseorang yang telah kutempatkan untuk bersaing dengannya, yaitu diriku sendiri. Menarik sekali saudaraku. Jika aku bimbang melakukan ketaatan yang Allah mau, maka aku sudah melakukan sebuah persaingan antara Allah dan diriku. Mengapa aku harus setia kepada Tuhan? Mengapa aku harus taat pada Tuhan? Kalau aku tidak mau taat pada Tuhan, maka aku sedang bersaing dengan Tuhan itu sendiri. Nah lalu kemudian mentaati Allah berarti melepaskan apa yang kita inginkan dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itu yang disebut dengan bagaimana pokok anggur yang benar itu adalah proses yang harus dipotong, dipangkas. Nggak enak saudara, nggak enak, tapi itu harus. Saudaraku, menjadi seorang yang mau taat pada Allah adalah orang yang mau dibentuk sebagaimana lagu kita tadi. Lagu kita mengajarkan hal yang sederhana. Dikatakan dalam pujian kita ini, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Bejana yang akan muncul sebagai bejana yang menarik, yang bagus adalah melewati proses yang tidak mudah, saudara. Lalu dikatakan dalam lagu ini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dikikis terus menerus. Selama kita hidup saudaraku, hidup kita adalah hidup yang proses yang tidak mudah. Saudara, saya akan cerita sedikit tentang seorang yang begitu luar biasa menyakiti hati keluarganya. Mabuk, minum minuman, berjudi, main perempuan, lalu kemudian dalam kehidupan keluarganya tidak bertanggung jawab. Istrinya yang bekerja setengah mati, setiap kali ada penghasilannya, ada yang dia terima, diambil, dicuri oleh suaminya dan pergi bermain dengan perempuan lain dan lain sebagainya. Nah suatu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami proses di mana dia tidak lagi berbuat, tidak lagi mampu berbuat apa-apa kecuali tunduk pada sebuah proses seperti itu, mengalami perubahan yang tidak mudah. Dan orang-orang yang di sekitar juga berkata begini, gila ya, orang itu berubah sekali ya. Oh pasti, nah saudaraku dengar baik-baik, pasti ada sesuatu, pasti ada yang ia kerjakan, pasti ada ini dan pasti ada dan pasti ada dan pasti ada yang lain. Orang mau baik tetap dicurigai, saudara. Orang mau benar tetap dicurigai, aneh dan lain sebagainya. Mengapa? Ini proses yang tidak mudah.
Sangat tidak mudah. Apalagi ketika kita mau diproses untuk taat dalam Tuhan. Ketika seorang bapak itu berberi kesaksian tentang bagaimana ia dirubahkan oleh Tuhan. Ia bercerita tentang hidup lamanya yang dirubah oleh Tuhan. Ada orang yang kemudian berbicara. Dan tanpa disadari, percakapan orang itu ketika si bapak sedang memberi kesaksian di depan, didengar oleh seorang anak kecil di dekatnya. Orang yang kemudian berbicara, merespon kesaksian itu berkata begini pada teman yang duduk di sebelahnya. Hah, saya tahu siapa dia. Tukang mabuk, tukang main perempuan, tukang main judi. Apa yang dikatakan itu pasti adalah karena dia kemabuk ini. Nggak mungkin dia mengalami perubahan seperti itu. Lalu kemudian sang anak kecil itu menarik lengan baju dari bapak yang ngomongkan. Dan berkata, Bapak, yang saya tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak di depan sana adalah benar. Jikapun dia tadi Bapak katakan sedang bermimpi, sedang ngelantur ngomong tentang kesaksiannya, saya cuma minta biarkanlah dia terus bermimpi seperti itu. Lalu sang bapak yang berada di samping anak kecil tadi berkata, kamu tahu siapa laki-laki itu? Anak itu berkata, iya, dia papaku. Yang aku tahu bagaimana dulu hidupnya begitu kacau. Dulu rumah tangga kami begitu berantakan. Yang aku tahu dia dulu sangat jahat sama ibuku. Tapi yang aku alami sekarang, dia berubah karena perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi kalau memang menurut Bapak, apa yang dikatakan oleh ayahku di sana dalam kesaksiannya sebagai sebuah omong kosong dan mimpi belaka, saya cuma minta tolong agar biarlah kami terus bermimpi dengan lelaki yang seperti itu, yang sudah baik dan mencintai kami. Saudara-saudara, proses ini tidak mudah. Melepaskan apa yang kita inginkan, melepaskan apa yang menjadi ambisi kita, dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan ini tidak mudah kalau kita mau belajar berserah pada Tuhan. Saudara punya emosi? Bisa marah? Kalau dulu mungkin marah, tangan main, kaki main, mulut main. Tapi ketika kita mau belajar taat pada Allah, setiap kali mau marah, mau keluar kata-kata kasar, dirubahkan oleh Tuhan. Nah, ini proses yang tidak mudah sebenarnya, yang harus dilalui. Yesus memberi tantangan. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana sekali pertanyaan ini jika kita balik. Kalau aku tidak mengasihi Allah, maka aku bebas melanggar perintah Allah. Dan kata kalimat ini menarik, saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Semua perintah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Semua perintah. 10 hukum Taurat Tuhan yang dirangkum dalam hukum kasih. Tantangan melakukan perintah Tuhan dalam realita hidup adalah dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tantangan kita dalam hidup kita adalah bagaimana mungkin kita mau mengasihi orang yang membenci kita, saudara? Bagaimana rasanya kita mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Tapi firman Tuhan bilang, jikalau engkau mengikuti perintahku, jikalau engkau mengasihi aku, turuti perintahku. Itu dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku. Jadi kalau kita memahami hal ini, saudaraku, harusnya nggak akan ada yang namanya konflik. Harusnya nggak akan ada yang namanya sakit hati. Harusnya nggak akan ada yang namanya kebencian. Harusnya nggak akan ada yang namanya kekecewaan. Diomongin sedikit marah, diomongin sedikit emosi, diomongin sedikit benci. Kita berada dalam sebuah situasi seperti itu. Nah, ini menarik sekali, saudaraku, jika kita memahami konteks ini. Lalu berikut,
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal aku. Nah, ketika kita lihat baik berikutnya. Slide berikutnya. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengikut Yesus, tapi tanpa upaya untuk taat, ini mengungkapkan lemahnya iman kita. Jika kita berkata kita mau ikut Tuhan, tapi kita tidak mampu untuk taat, ini menunjukkan kita sedang dalam proses iman yang lemah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengerti akan kelemahan kita untuk tetap taat. Yesus mengerti akan kelemahan kita untuk tetap taat. Oleh sebab itu, dia memberi Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong bagi kita. Yesus tahu bahwa kita tidak taat. Yesus tahu bahwa kita punya kelemahan di dalamnya. Kurang apa lagi ya Tuhan Yesus ya? Dia tidak hanya memaksa kita dan berkata, kalau kau mengasihi aku, taat perintah. Tidak hanya itu, tapi dia memberikan Roh Kudus. Seperti begini, tidak hanya soal disuruh taat tanpa ada solusi. Yesus mengerti kita tidak mampu untuk taat. Yesus mengerti kita lemah di dalamnya. Oleh sebab itu dia memberikan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong bagi kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadaku. Menarik sekali bacaan ini saudara. Jika aku tidak taat, jika aku melanggar, Roh Kudus itu memberitahu aku dan mengatakan, jangan lakukan. Roh Kudus itu yang menegur aku untuk berkata, jangan marah. Roh Kudus itu menegur aku untuk berkata, jangan benci. Roh Kudus itu menasihati aku untuk berkata, lepaskan pengampunan. Jadi jika kita menolak suara Roh Kudus, berarti udah gak tahu lagi saudara. Gak tahu lagi. Karena Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita. Roh Kudus diberikan untuk mengajar kita. Tapi kalau suara Roh Kudus itu kita tolak, kita abaikan, kita cuekin, kita gak pedulikan, apalagi Allah memberikan itu bagi kita untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Tapi jika itu pun kita tolak, mari kita lihat seperti apakah kekristenan kita dalam konteks seperti itu. Nah, mengapa kita perlu taat? Yang pertama, ketaatan kepada Allah adalah ungkapan kasih kita kepadanya. Lagi-lagi, jika ada sebuah lagu yang mengatakan, jika surga dan dunia tidak pernah ada, apakah kita mau taat? Apakah saudara tetap taat mengasihi Allah jika surga dan neraka tidak ada? Apakah itu tujuan hidup kita semata-mata karena surga dan neraka? Tapi kita perlu taat karena kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Aku mencintai istriku bukan karena aku takut. Bukan karena aku takut nanti setelah lepas dari istriku apa yang terjadi. Aku mencintai istriku dengan segala kelebihan termasuk banyak kekurangannya. Karena apa? Karena aku mengasihi dia, titik. Karena aku mengasihi dia. Bukan saya tidak berani untuk bercerai. Bukan saya tidak berani untuk berkata berpisah dari dia. Dulu sebelum saya bersama dia saya hidup kok. Dulu sebelum bersama dia saya bisa kok. Tapi mengapa saya harus tetap memelihara pernikahan saya? Jawabnya karena ada cinta di dalamnya. Cinta yang menutupi banyak kesalahan, cinta yang menutupi banyak kekurangan, cinta yang berjalan dalam kebersamaan. Terus saudaraku kadang-kadang kalau lagi emosi dengan istri atau dengan suami kan ngomongnya kasar kan. Tahu gini, gue gak mau nikah sama kamu. Tapi cuma berapa lama saudara? Gak lama, sehari biasanya, lalu kemudian mulai deh, Ma, Pa, maaf ya,
Apa itu? Cinta, saudara. Bukan semata-mata kalau nanti saya bercerai dengan dia, gimana anak-anakku, gimana rumah tanggaku. Enggak. Tapi yang membuat kita komit adalah kesetiaan itu. Cinta yang pernah dan terus berada di dalam kehidupan kita. Mengapa kau harus taat pada Allah? Karena aku mau mengasihinya. Ku mengasihimu Yesus. Itu lagunya kan? Itu berbicara tentang aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau memuliakanmu. Aku mau menjadi seperti yang engkau inginkan dalam hidup. Yang kedua, mengapa kita perlu taat? Karena ketaatan pada Allah mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku mau taat pada Tuhan, kenapa? Karena aku menemukan damai yang tidak diberikan oleh dunia. Aku menemukan kasih yang tidak ditawarkan oleh dunia. Apalagi? Itu sebabnya berkali-kali saya katakan, bagiku Yesus lebih daripada cukup. Bagiku Yesus lebih daripada cukup. Apalagi yang kuharapkan? Apa yang kuinginkan? Hanya satu, yaitu Yesus Tuhan dalam hidup. Cukup, enough, selesai. Tidak penting yang lain. Karena jika aku mengasihi dia dan dia mengasihi aku, dikatakan maka Bapa akan tinggal bersama-sama dengan aku. Itu membuat saya tenang. Itu yang seharusnya membuat kita gembira. Itu yang seharusnya membuat kita merasa tidak gelisah dan gentar. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, saudara, dalam kondisi virus corona ini, kita berada dalam sebuah situasi yang membuat kita takut. Batuk sedikit corona, demam sedikit corona. Gak tahu, pun semuanya serba corona. Mari kita menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Gak perlu takut, gak perlu gelisah, tapi juga ojo kebablasan, kata orang Jawa. Kita harus menikmati karya Tuhan dalam hidup kita, yang karya dengan damai dan sejahtera itu. Itu mengapa kita harus taat pada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu taat? Karena ketaatan memberi pengharapan yang penuh dengan sukacita. Ketaatan memberi pengharapan. Nah, saudara, saya tadi dikirim oleh seseorang tentang apakah ada hubungannya 40 hari Nuh di dalam bahtera dengan konteks 40 hari lebih kita sudah melewati karantina diri ini. Saya mengatakan sederhana sekali. Bagi saya tidak mau masuk dalam pemahaman teologi yang disebut dengan cocok logi. Apa tuh cocok logi? Ya dicocok-cocokin. Diambil teks ini, lalu diperkosa, dipaksakan. Oh, kita harus mengkarantina diri kita karena ini sesuai dengan kitab Keluaran. Bangsa Israel dulu mau keluar dari Mesir, disuruh 12 hari tinggal di rumah dalam ketaatan. Saudara ya, 2 minggu 14 hari dalam ketaatan. Saya gak mau kita masuk dalam konteks itu. Saya gak mau masuk kita bicara tentang hal-hal seperti itu. 40 hari Yesus puasa, maka 40 hari dan 40 hari Nuh berada dalam bahteranya dan lain sebagainya. Itu ilmu cocok logi. Tapi yang menjadi pemahaman kita sekarang ini adalah semua yang kita lewati Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kemarin hari Senin saya mengadakan PA bersama dengan salah satu jemaat di Bekasi. PA kami itu ada 28 orang yang hadir melalui Zoom. Lalu ketika dipaparkan beberapa hal, lalu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang situasi sekarang yang kita alami ini. Apakah Tuhan sedang murka? Nah, ini lagi menarik, saudara. Dikatakan bahwa Allah sedang membabat habis bangsa yang tegar tengkuk di dunia ini dengan usia 50 tahun ke atas. Seperti waktu Abraham, saudaraku, waktu kisah Yosua, ya, Musa dibabat habis untuk angkatan yang tua-tua itu, untuk menghadirkan angkatan yang baru. Itu sebabnya katanya mengapa virus corona ini menyerang usia 50 tahun ke atas.
Karena Tuhan sedang membinasakan angkatan yang tegar tengkuk. Seperti waktu Tuhan sedang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang-orang tua bangsa yang tegar tengkuk, orang-orang yang tua old style, dibabat habis oleh Tuhan. Sehingga yang boleh masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang muda seperti Yosua dan Kaleb dan seterusnya. Lalu saya ditanyakan, bagaimana pendapat Pak Pendeta dengan hal ini? Saya bilang, Allah kita tidak sekejam itu. Allah kita tidak membiarkan peristiwa ini terjadi, atau Allah kita bukan perancang dari sebuah peristiwa ini terjadi sehingga ratusan ribu orang di dunia ini meninggal dunia. Enggak. Yang saya pahami, Allah turut menangis dalam derita dunia ini. Allah turut menangis ketika ada keluarga yang harus berpisah dari orang yang dikasihinya karena virus corona. Allah turut menangis ketika tenaga medis yang memperjuangkan orang-orang yang sedang dirawatnya juga terkontaminasi dan meninggal dunia. Allah turut menangis dengan anak-anak yang kehilangan papa dan mamanya karena virus corona ini. Allah bukan Allah yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, syukurin lu, mampus lu, biar angkatan yang tua-tua ini mati semuanya agar dunia ini diubah menjadi dunia baru. Allah bukan seperti itu, saudara. Allah turut menangis dalam derita bangsa ini. Allah turut menangis dalam derita dunia ini. Tapi Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi untuk memberi pada kita pengharapan. Mau kemana kita? Itu memberikan refleksi bagi kita. Mau orang yang paling terkaya di dunia, orang yang paling hebat di dunia, virus ini menyerang bukan orang miskin saja. Perdana Menteri, Ratu juga mengalami serangan ini. Pemain bola terkenal, olahragawan yang hebat fisiknya kena virus ini. Ingin mengatakan apa dalam banyak peristiwa ini? Kita sedang diajar betapa rapuhnya hidup kita. Kita sedang diajar betapa sia-sianya kebanggaan dan kesombongan yang kita miliki. Allah sedang mendidik kita lewat proses-proses ini, walaupun menyakitkan, tentang ingat yang memberikan padamu pengharapan. Jangan lokro, kata orang Jawa, tapi miliki pengharapan di tengah-tengah situasi ini. Dan eling lan waspada bahwa Allah sedang membentuk saudara dan saya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Allah sedang memberikan sukacita bagi kita di balik dari peristiwa ini. Allah sedang memberikan pada kita, menantikan untuk Dia berikan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, jika pada hari ini kita sedang berada dalam sebuah situasi, kondisi seperti sekarang ini, kasihi Allah apapun yang ada dalam hidup. Apapun yang terjadi, tetap kasihi. Yang kedua, kita belajar dengan penuh harap, dengan penuh sukacita, menantikan penyertaan Allah melalui Roh Kudus dan pimpinan. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara dan menolong saudara untuk senantiasa bersama-sama kita melewati proses ini dalam sebuah ketaatan, melewati peristiwa ini dalam sebuah keyakinan bahwa ada maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan. Saudaraku, sebenarnya saya berharap sekali ada beberapa interaksi dari saudara, karena kami sudah mengirimkan WA, kami mengirimkan materi kepada saudara-saudara. Nah, jika ada yang mau saudara sampaikan atau saudara ingin tanyakan, senang sekali. Tapi jika tidak, mari bisa kita lanjutkan dalam WA grup kita atau dalam media yang lain. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Apakah kita memang harus taat dalam situasi seperti sekarang? Nah, saudara, biarlah kiranya firman Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Ada atau tidak surga, kita tetap mau menata Allah. Karena Allah mengasihi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari firman-Mu bahwa kami harus taat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Walaupun kadangkala tidak menyenangkan bagi kami. Karena inilah proses pembentukan kami untuk lebih mencintai Tuhan di dalam.
Kami belajar, kami mau mengasihi-Mu lebih daripada apapun. Kami belajar, ketaatan itu mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan sukacita bagi kami. Dan ketaatan itu memberikan pengharapan akan hari yang lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sabda-Mu mengingatkan pada kami. Untuk dalam situasi apapun, kami harus lebih taat pada-Mu ya Allah dibandingkan pada apapun. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.